Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat bering salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 07 Simawang, yang kami hormati Ibu CGP dari SDN 07 Simawang, seterusnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru UPT SDN 07 Simawang. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, demi mempersingkat waktu, kami minta sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa hal yang diperlukan dalam rangka diseminasi modul 1.4 oleh Ibu Nevira, dan kepada Bapak Kepala Sekolah kami minta waktu dan tempat secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita semua, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita akan melaksanakan semacam webinar atau seminar yang akan dipimpin oleh Ibu CGP kita. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu peserta seminar dimensi CGP pada hari ini. Baiklah, sebagai kata pengantar dari kami atas nama Kepala Sekolah UPT SDN 07 Simawang, sangat berterima kasih atas adanya kegiatan ini. Kami harapkan dari kegiatan ini bisa menjadi suatu tambahan bagi kita semua, atau dalam bentuk proses belajar mengajar nantinya. Jadi kami harapkan nanti semua Bapak dan Ibu bisa mengikuti ini, kemudian mengambil semacam makna atau pembelajaran dari kegiatan hari ini. Jadi kami mohon sekali lagi atas perhatian kita semua. Kemudian kepada guru CGP-nya kami harapkan ini bisa berlanjut terus untuk pembaharuan pembelajaran di sekolah kita pada khususnya dan pendidikan secara umumnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada sambutannya pada hari ini. Terlebih dahulu kami mohon maaf. Kami sudahi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya kami minta kepada Ibu Nevira untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif kepada Ibu. Kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan memberikan sosialisasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, kata-kata penghormatan saya tumpangkan kepada moderator. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya, kita SDK dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya dimohon berdiri.
panjang, panjang, pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan berikut lagi. Oke Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, sama kita ketahui apa sih pengertian budaya positif tersebut? Sama-sama kita lihat Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, apa sih contoh budaya positif di sekolah kita? Bersama. Iya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah kita bisa salaman sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Bisa juga kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan P5, dan banyak lagi kegiatan yang lainnya yang mencerminkan budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari visi yang telah kita susun bersama. Di mana visi yang kita rumuskan kemarin itu tujuannya berpusat kepada peserta didik. Nah, kenapa peserta didik Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Tahu kenapa peserta didik? Ya, karena peserta didik atau siswa itu merupakan peran utama dalam pendidikan. Di mana dalam kami mempelajari modul 1.2 calon guru penggerak itu ada nilai dan peran guru penggerak. Di sana salah satunya nilai yang dituntut di sana adalah berpusat kepada peserta didik. Oke Bapak Ibu lanjut. Topik budaya positif di sini apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Baiklah, sebelum kita masuk yang pertama, disiplin positif, kita lihat dulu teori kontrol. Teori kontrol ini dipaparkan oleh seorang pendidik, dia juga seorang psikiater, namanya Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa sih miskonsepsinya? Ada 4. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita bahas satu persatu, Bapak Ibu, di sini saya ingin mengepalkan tangan kiri saya. Mengepalkan tangan kiri saya, di dalam kepalan tangan saya ini ada sebuah benda. Sebuah benda yang ada di dalam tangan saya merupakan suatu hal yang sangat berharga, yang sangat berharga untuk masa depan saya. Nah, di sini di dalam kepalan tangan saya ini, saya ingin Bapak Ibu untuk membukanya. Adakah Bapak Ibu yang bisa? Bisa.
Bisa, ya ada yang bisa, ada yang tidak. Nanti Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan saya ini boleh dengan berbagai cara. Boleh dengan mencaci maki saya, boleh dengan menghadik saya, boleh dengan menggelitik saya, boleh dengan memberi saya uang. Padahal ini dalam agama saya ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Intinya bagaimana Bapak Ibu dalam teori Dr. William? Kalau saya izinkan untuk membuka tangan saya ini Bapak Ibu, maka dia akan terbuka Bapak Ibu. Tapi kalau jika saya tidak mengizinkan kepala saya tangan ini dibuka, maka tidak akan terbuka. Intinya bagaimana? Nah, kita anggap kepala tangan ini adalah seorang murid. Murid itu kalau kita beri kontrol, kita beri perhatian, kita beri arahan. Nah, tolong ibu nak, tolong ambilkan gelas ya. Berarti dia bersedia untuk dikontrol dirinya. Kalau dia bersedia dikontrol dirinya, maka dia akan melaksanakannya. Tetapi kalau tidak mau dia dikontrol, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mau nggak dia disuruh? Ya. Tidak mau dia disuruh Bapak. Intinya seperti itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita memaksa peserta didik kita untuk tahu tentang pelajaran, tentang apa yang kita kasih kepada mereka. Ini loh nak, yang disebut dengan kebersihan itu ini loh. Selama kita sebagai pendidik harus bisa menempatkan diri kita sebagai pendidik. Bagaimana maksudnya? Kita bawa dunia anak-anak kita ke dalam dunia kita. Bisakah dunia kita kebawa ke dunia peserta didik? Awak anggap anak aku mampu bisa Bapak Ibu? Belum tentu bisa. Ya, seperti itu Bapak, harus berbeda pula gitu. Lanjut, kita masuk berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Sekarang Bapak Ibu, apa sih disiplin positif ini? Disiplin positif ini Bapak Ibu adalah menanamkan, memberikan motivasi disiplin kepada peserta didik mulai dari dalam dirinya. Bagaimana sih dia bisa berbuat disiplin? Bagaimana dia menghargai dirinya? Bagaimana sih maksudnya apa sih yang dia harapkan? Terus apa yang dia lakukan sesuai nggak sih dengan nilai-nilai kebajikan universal? Begitu Bapak Ibu. Bagaimana cara kita supaya tercipta disiplin positif di sekolah kita? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita kenalkan dulu sejak dini disiplin positif ini. Yang kedua, kita buat kesepakatan kelas. Yang ketiga, harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala-galanya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, Cetakan kelima 2013 halaman 470.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Supaya apa? Agar kita menjadi atau peserta didik kita mengacu sikapnya pada profil pelajar Pancasila. Sudah itu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini apa saja? Ada tahu Bapak Ibu? Apa sih nilai-nilai kebajikan tersebut? Ya, jujur. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Keselamatan, kebahagiaan, kebersihan banyak. Semua nilai-nilai kebajikan tersebut mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Dikatakan di sana bersifat universal, berarti menyeluruh, berarti semua warga di Indonesia ini itu mengajukan kepada Pancasila. Terus kita lanjut di sini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini kesimpulan dari yang pertama teori kontrol tadi ya Bapak Ibu. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mengeratkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itu menurut Pak Ali Ian Joseph tahun 1998. Lanjut, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa sih Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Itu ada nyanyi Bapak Ibu, sayang ya nggak mau apa belum kerja. Atau perlu kita bernyanyi dulu Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu? Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Boleh di pos sebentar. Esa dan berakhlak mulia, beriman yang mandiri, kreatif dan bermakna. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita lanjut selanjutnya teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku kita ini Bapak Ibu ada teorinya. Yang pertama ada motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu ada motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu Bapak Ibu apa sih hukuman dan konsekuensi itu? Yang tahu Bapak Ibu? Hukuman yang berarti sudah terlanggar. Ya. Kalau konsekuensi? Oke, Oke, luar biasa Bapak Ibu. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Res.
Nah, di sini kita lihat hukuman. Bapak Ibu bisa melihat atau membaca. Kurang jelas Bapak Ibu. Pak Ki, Pak Ki. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, di sana yang bisa dibaca Bapak Ibu, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Hukuman yang bersifat paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturannya. Seperti itu Bapak Ibu perbedaannya hukuman dan konsekuensinya. Ada Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa kasus atau beberapa hal yang dilakukan pelanggaran oleh anak. Nih, kita lihat. Yang pertama, catat sekali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kalimat tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nanti kita lihat sini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, luar biasa. Murid diminta untuk 15 kali karena tidak menggunakan masker bersama. Hukuman. Ayo menggantikan kertas tugas teman yang dari coret-coret. Konsekuensi luar biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi luar biasa. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 1 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, next kita lihat isinya. Nah, betul sekali. Hebat sekali Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Ya. Oke, pertama yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi apa sih nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal? Tanggung jawab, jujur, saling menghormati, apalagi banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini apakah berbeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda. Ya, sangat berbeda Bapak Ibu. Kenapa berbeda? Kalau keyakinan kelas itu katakan kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid, disepakati bersama. Kalau peraturan bagaimana? Peraturan itu guru saja yang membuat peraturannya. Hukumannya bagaimana, konsekuensinya guru juga yang buat. Itu sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Seperti kemarin saya sudah berdiskusi awal masuk di kelas 1 membuat keyakinan kelas, membuat peraturan kelas. Nah, kalau kelas 1 ya cuma berbeda dengan kelas tinggi ya Bapak Ibu. Apalagi anak-anak Ibu coba hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, murid yang pintar, murid yang bisa dia juga Bu tidak boleh buang sampah sembarangan. Boleh, tidak boleh Bu. Ya bagus. Ini apa? Dia memunculkan pendapat semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Bapak Ibu, demi apa Bapak Ibu? Keselamatan. Nah, ini kalimat mengapa sampai roda 2 ini merupakan kalimat peraturan. Keselamatannya apa? Merupakan keyakinan. Kita yakin selamat jika kita memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Terus yang kedua,
Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kesehatan demi ya oke Bapak Ibu. Demi kesehatan. Nah, sama juga. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bagaimana Bapak Ibu? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab, disiplin itu dia nilai-nilai keyakinan yang tertera di dalamnya kalimat tersebut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita membentuk keyakinan kelas? Kemarin saya sudah melihat salah satu guru kita. Saya berjalan ke WC, saya melihat Bu Ita. Bu Ita sudah melakukan bermusyawarah dengan muridnya untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin Bu Ida subuh ini juga sudah, mungkin karena di atas ya. Saya juga belum melihat kelasnya. Nah, ini harapan kita semua Bapak Ibu. Diharapkan kita semua nanti membuat keyakinan kelas tersebut. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, berarti peraturan-peraturannya, contohnya nanti anak-anak memberikan pendapat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, munculkan pendapat satu lagi. Bu, kita tidak boleh apa lagi contohnya? Berbicara saat ibu menerangkan, katanya. Ya, itu bentuk peraturan. Apakah itu bentuk keyakinan? Belum ya Bapak Ibu. Jadi itu belum bentuk keyakinan. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, itu menyeluruh kata-katanya. Contoh di sana, selalu menjaga kebersihan. Kesempatan kelas 1 kemarin, selalu menjaga kebersihan. Kebersihannya mana Bapak Ibu? Nah, di kelas bisa juga kebersihan dirinya. Jadi rinciannya itu banyak. Berarti kalimat keyakinan kelas itu bersifat abstrak, bersifat universal. Nah, menyeluruh. Jadi rinciannya banyak. Ini loh yang termasuk menjaga kebersihan, ini rinciannya. Saling menghormati apa? Ini rinciannya. Ya, lanjut. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, anak-anak ibu tadi ada mencurahkan pendapatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dalam kata-kata keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Apa sih kata negatifnya? Tidak boleh, dilarang, jangan. Terus apa Bu? Terus apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan gunakan kata-kata tidak boleh. Terus apalagi Bapak Ibu? Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, jadi keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bisa contohnya PJOK. PJOK apa sih keyakinan kelasnya dengan di kelas 1? Beda Bapak Ibu. Nanti kali masuk kelas 1, anak ibu dijelaskan pula ke kelas 1. Ini loh kesempatan kelas 1 bersama guru PJOK. Guru kelas 1 lain pula. Nah, berlakukah untuk 1 tahun? Jangan Bapak Ibu, kalau bisa sekali 3 bulan ditukar. Kalau keyakinan kesepakatannya saling menghormati atau peraturannya saja yang ditukar. Boleh sekali 6 bulan, boleh sekali sebulan. Kalau itu memang anak-anak awak lah masih bisa tidak buang sampah. Nah ya, bisa menerapkan apa yang kita contoh buanglah sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak awak ada buang sampah, lainlah teraturnya, awak tukar peraturannya, awak tukar keyakinan kelasnya. Lanjut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi masing-masingnya
Bagaimana pendapatnya sama dengan waktu kami CGP latihan lokal ya, itu sebelum mulai kami membuat kesepakatan kelas dulu, dikasihnya sticky note satu-satu nih. Terus bikin apa sih kesepakatan kelas kita hari ini, nanti disatukan Bapak Ibu. Lanjut, bersihnya dan menjauh kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Bisa satu kali dalam 3 bulan, satu semester, atau 100 kali dalam 4 bulan. Lanjut Bapak Ibu. Next. Ini dia. Ada berbagai macam peraturan ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa kegiatan kelasnya Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Oke Bapak Ibu, tadi ada peraturan dilarang melakukan kekerasan. Itu apa kegiatan kelasnya Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Iya, luar biasa. Iya, keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Luar biasa. Gunakan masker. Keselamatan, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Next. Ya. Ini Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada umumnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia atau sebagai makhluk hidup itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama kita lihat kasih sayang dan rasa diterima. Masing-masing kita mempunyai kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya betul Bapak Ibu. Ya. Kita butuhkan kasih sayang. Ya. Iya, luar biasa. Lanjut kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu, kita di sini kita ketawa bersama-sama, itu untuk kesenangan Bapak Ibu. Pergi shopping Bapak Ibu, pergi olahraga, pergi jalan-jalan, itu merupakan kebutuhan akan senang Bapak Ibu. Lanjut penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Apa sih kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu? Kebutuhan di mana kemampuan yang kita miliki Bapak Ibu itu bisa dilihat oleh orang lain. Seperti Bapak Ibu, saya di sini berdiri di sini menyampaikan materi. Saya butuh kebutuhan penguasaan. Saya mampu, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Itu namanya kebutuhan akan penguasaan. Lanjut kebutuhan akan kebebasan. Jadi kita sebagai manusia kita mempunyai hak untuk memilih, tidak untuk dikekang. Jadi apapun itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita akan kebebasan. Belum lagi. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Dari keempat kebutuhan kita ini Bapak Ibu, muaranya di mana? Bertahan hidup untuk kita. Ya, untuk kita hidup, kita melakukan kesenangan, kita butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan. Itu tujuan utama, kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, ada paham Bapak Ibu? Oke, lanjut. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita akan coba Pak Diki dibacakan dan nggak nangkep. Bu Eti adalah guru kelas 3 SD Sumawang. Bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Ia pernah menganggap berapa anak sudah datang dan mengeluhkan Angga yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Neli, apa yang Anda lakukan? Apa alasan Anda untuk melakukannya? Oke, Bapak Ibu silakan kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Apa sih yang harus kita lakukan kita sebagai gurunya? Kita panggil si Angganya. Ya, kita panggil si Angganya. Kemudian kita tanyai. Kita tanyai Bapak Ibu. Ya, kenapa dia suka meminta bekal temannya? Oke, ya kita panggil si Angga. Kita tanya, kenapa sih si Angga mau meminta bekal temannya? Dari kasus tersebut ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh si Angga. Apa saja Bapak Ibu kita lihat dari yang tadi? Kebutuhan akan apa? Kebutuhan akan Kenapa pergi? bisa tidak penguasaan, bisa juga
kebebasan. Bisa juga dia ingin penguasa tadi, dia ingin melihat mengganggu temannya kita. Saya Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia 5 posisi kontrol manusia, 5 posisi kendali kita. Dan sukses ada ini bisa berhasil sukses. Ada kita sebagai penghukum. Bapak Ibu, masing-masing kita pasti punya posisi kontrol yang ini. Kita pernah melaksanakannya. Pas kita menghadapi anak dengan bermasalah, baik di sekolah, di rumah, posisi kontrol apa sih yang pernah kita lakukan? Nah, di sini ada penghukum. Penghukum itu apa? Gurunya suka menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu Quran dulu. Saya juga pernah seperti itu, Bu. Sama. Ada yang benci, bawa dulu. Balari di dalam kelas. Sama, Bu. Saya pernah jadi posisi kontrol penghukum. Ya, itu ada membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini Bapak Ibu, gurunya tidak menghadik, gurunya berbicara lembut, tapi seolah-olah muridnya merasa bersalah. Dan waktu ini dia berbicara dengan muridnya, tapi kata-katanya secara halus luar biasa, Bapak Ibu, menyakitkan hati peserta didik. Saya juga pernah. Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk dia, seperti contoh, si A, kerjakanlah tugas dari ibu. Kalau nanti ibu marah, tolong bantu ibu. Tapi dia tidak memberikan solusi, cuma berbicara sebagai teman. Tidak pernah dia memberikan solusi. Itu sebagai teman. Saya juga pernah. Bapak Ibu pernah? Pernah. Terus sebagai teman tahu, menghitung dan mengukur. Nanti kita lihat di Bapak Ibu, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini dia. Ini contoh apa Bapak Ibu? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
misalnya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke Bapak Ibu, nanti videonya kita tonton ya soal di luar ini karena waktu kita. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana sih posisi kita yang diharapkan? Posisi apa Bapak Ibu? Yang kelima. Ya, bagus sekali Bapak. Posisi manajer itu yang diharapkan oleh Bapak Kiai Jadwal Karim. Lanjut di sini. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini berarti membuat orang merasa bersalah? Kata-kata yang di sebelah kiri Bapak Ibu itu kata-kata, ya pernyataannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker di tangan ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini dari 5 posisi kontrol yang diharapkan kita adalah sebagai posisi manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa melaksanakan posisi kontrol sesuai yang diharapkan oleh Jadwal Karim. Nah, kita masuk materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih pengertian segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat yang salah. 2. Membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Memberikan penawaran bukan paksaan. Bapak Ibu, sebenarnya kita semua sudah melakukan restitusi. Ada 3 tahapan restitusi yang lanjut. Nah, ini Bapak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau dilihat Bapak Ibu, cara kita menghadapi siswa yang bermasalah. Kita semua sudah melakukan
segitiga restitusi. Tapi tahapan ketiganya belum kita lakukan. Apa sih itu yang ketiganya? Di sana ada menanyakan keyakinan. Kenapa belum ada Bapak Ibu? Karena di kelas kita belum membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, apa sih yang pertama? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti, apa sih kata-katanya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu dia menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada sebabnya kenapa kamu berbuat salah. Lanjut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi Bapak Ibu, anak berbuat salah, melakukan suatu kesalahan, pasti punya sebab, pasti punya alasan kenapa sih dia bisa berbuat seperti itu. Yang ketiga, apa sih tahapannya? Menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah, murid kita yang bermasalah, Bapak Ibu, diharapkan kita membuat keyakinan kelas dulu. Nah, di sini keyakinan kelas menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang tadi kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini nanti kita tanyakan keyakinannya. Minta dia mau jadi apa dia, kasih solusi datang dari dia. Baru kita sebagai guru memberikan penguatan terhadap anak tersebut. Lanjut, ya. Ini ada kata-kata gurunya, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Apa sih kata-katanya Bapak Ibu itu? Di sampingnya ada contohnya si A, dia melakukan kesalahan. Kenapa sih anak ibu melakukan itu? Kenapa sih datang terlambat ke sekolah? Nah, ditanyakan, stabilkan identitasnya dulu. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Apa yang kamu lakukan, ibu juga pernah. Sama seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Validasi tindakan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Validasi tindakan Bapak Ibu. Berarti kita anak tersebut melakukan suatu kesalahan pasti punya sebab, pasti punya alasan. Kenapa sih dia berbuat seperti itu? Dia pasti punya suatu kebutuhan dasar. Kenapa dia bisa berbuat salah? Lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Ya, dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Terus di sana ada belum lagi guru berkata apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu Bapak Ibu menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Jadi kalau kita memberi hukuman Bapak Ibu, berarti itu termasuk identitas gagal. Jadi kalau kita identitas suksesnya bagaimana? Kita menerapkan disiplin, ada konsekuensinya, ada restitusinya. Bapak Ibu, apakah semua kita bisa melakukan restitusi? Belum bisa Bapak Ibu. Kenapa? Kalau gurunya sedang ekspansi, marah-marah, dia tidak bisa melakukan restitusi. Dialah pasti langsung memberi hukuman kepada guru tersebut, kepada anak tersebut. Ya, lanjut.
sampai di penghujung Bapak Ibu kita ambil kesimpulan. Saya mau minta pendapat Bapak Ibu untuk menarik kesimpulan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Ya, coba yang saya terima yaitu perbedaan disiplin peraturan dengan konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dari pembelajaran atau yang menjadi dari awal sampai akhir saya adalah membedakan. Jadi di sini kita telah melakukan selama ini hukuman terhadap peserta didik bagaimana melalui CGP atau Kurikulum Merdeka ini kita beralih kepada konsekuensi dengan peserta didik baik pembelajaran dengan maksimal dan baik. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Riki. Kita lanjut pertanyaan kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin kita sadar bahwasanya selama ini kita dalam memberikan disiplin dan motivasi intrinsik kepada siswa mungkin selama ini menurut pendapat kita masing-masing aja. Ternyata kita dalam mengambil keputusan untuk mengenai disiplin dan memotivasi disiplin anak ini sangat diperlukan sekali kita melibatkan atau melihat sejauh mana anak itu bisa memahami kita dan bisa memahami aturan. Kemudian karena selama ini kita tidak memahami anak itu seperti apa, seharusnya anak itu yang kita pahami dulu sejauh mana, karena anak ini adalah banyak faktor yang di sekeliling dia yang akan menentukan dia mau jadi siapa, terutama keluarganya. Mungkin selama ini keluarga yang anak kita ini kita samakan semua. Ini anak orang kaya, anak orang miskin, atau orang yang mampu, orang pendidikan, kita samakan saja. Sehingga dalam menerapkan disiplin dan motivasi insting ini tidak begitu terlihat, sehingga ada anak yang merasa terpaksa dengan jadi. Dengan kita setelah mengikuti kegiatan ini, kita memahami bahwa memaknai disiplin itu dan memotivasi itu sangat penting dan sesuai dengan peran anaknya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Peran kontrol seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti ini? Mengapa Bapak Ibu? Ya. Langsung aja nomor 4 ya Bu Ita. Ya, saya akan menjadi alumni seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Oke, langsung silakan kepada Bu Ita. Terima kasih. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya sadar bahwa selama ini dalam peran kontrol mungkin selama ini bertindak sebagai penghukum yang sering, tapi mudah-mudahan setelah mendengarkan dan mengikuti acara ini kita dapat menempatkan diri kita sebagai manajer di kelas tersebut, supaya kita disenangi dan anak kita juga memperoleh hasil yang bagus dan pendidikan apa yang kita harapkan tercapai. Jadi setelah mengikuti hal ini sangat-sangat sadar bahwa posisi kontrol kita selama ini salah. Terima kasih. Luar Bapak, luar biasa sekali Bapak Ibu. Bu Ita, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa merubah mindset kita tentang posisi kontrol yang telah kita lakukan. Nah Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebelum kita tutup Bapak Ibu. Ini Bu,
Terima kasih mungkin saya bertanya di sini karena konsekuensinya tadi saya dengarkan mari menguasai timpannya. Atau bisakah kita menyampaikan kata sanjungan? Terima kasih bagi adik peserta didik ibu yang tidak membawa sampah di kualitas ini. Atau boleh KPK atau tidak? Sangat boleh sekali Bapak Ibu, kalimat-kalimat positif yang bisa membangun semangat peserta didik kita itu luar biasa sekali. Terima kasih Pak Riki, ide yang sangat luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Kami harapkan Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kesepakatan kelas, saya harapkan kita bisa mengubah pola pikir kita untuk kedepannya, untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Kita menciptakan karakter peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar pegang gaun, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah gaun, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua Bapak. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Salah dan yang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu CGP kita yang telah memberikan paparannya begitu panjang lebar. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan sekolah kita. Dan saya sebagai protokol saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.